suatu hari yang cerah di surga, Adam dan Hawa hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan yang tak terhingga. Surga adalah tempat yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang tak ada habisnya. Mereka diberi kebebasan untuk menikmati segala jenis kenikmatan yang ada di surga, dari buah-buahan yang lezat hingga pemandangan yang indah. Namun, ada satu hal yang dilarang bagi mereka, pohon terlarang. Pohon tersebut adalah satu-satunya hal yang dilarang oleh Allah. Mereka dilarang untuk menyentuh atau memakan buahnya. Namun, setan, dengan tipu dayanya, berhasil membujuk mereka untuk melanggar perintah Allah. Setan meyakinkan Adam dan Hawa bahwa dengan memakan buah pohon tersebut, mereka akan menjadi abadi dan memiliki pengetahuan seperti para malaikat. Dengan hati yang dipenuhi rasa penasaran dan harapan, Adam dan Hawa memutuskan untuk memakan buah tersebut. Saat itulah mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka merasa malu dan menyesal atas perbuatan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh setan dan telah melanggar perintah Allah. Dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, Allah memutuskan untuk memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa atas pelanggaran mereka. Mereka telah melanggar satu-satunya larangan yang diberikan kepada mereka di surga. Mereka telah memakan buah dari pohon terlarang. Akibat perbuatan mereka, mereka diusir dari surga, tempat keabadian dan kenikmatan tanpa batas, dan diutus ke bumi. Bumi berbeda jauh dari surga. Bumi adalah tempat di mana mereka harus berjuang untuk bertahan hidup. Mereka harus bekerja keras, mengolah tanah, dan mencari makanan. Mereka akan merasakan panas dan dingin, lapar dan haus, serta berbagai jenis penderitaan lainnya. Mereka juga akan mengalami kematian, akhir dari kehidupan fisik mereka di dunia. Namun, dalam semua ini, Allah tidak meninggalkan mereka tanpa petunjuk atau tanpa harapan. Dia memberikan mereka pengetahuan dan petunjuk tentang cara hidup di bumi. Dia mengajarkan mereka bagaimana bertani, membangun rumah, dan banyak hal lainnya yang perlu mereka ketahui untuk bertahan hidup. Lebih dari itu, Allah juga memberikan mereka janji. Janji bahwa jika mereka taat dan menjalankan perintahnya, mereka akan kembali ke surga. Meskipun mereka telah jatuh dan berdosa, mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali ke hadirat Allah. Mereka hanya perlu bertobat, memohon ampun, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Mereka berdua diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda dan terpisah selama beberapa waktu sebelum akhirnya bertemu kembali. Nabi Adam, sebagai manusia pertama dan bapak dari seluruh umat manusia, diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka. Ini adalah tempat yang jauh dan berbeda dari surga yang mereka tinggali sebelumnya. Di sini, Nabi Adam harus belajar untuk bertahan hidup di lingkungan yang baru dan asing. Sementara itu, Siti Hawa, sebagai wanita pertama dan ibu dari seluruh umat manusia, diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Seperti Nabi Adam, Siti Hawa juga harus belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Mereka berdua berpisah selama beberapa ratus tahun. Selama waktu ini, mereka harus belajar untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Mereka harus belajar untuk mencari makanan, berlindung dari cuaca, dan menghadapi berbagai tantangan lainnya. Namun, meskipun mereka berpisah, mereka tidak pernah kehilangan harapan untuk bertemu kembali. Mereka terus berdoa dan berharap bahwa suatu hari nanti, mereka akan dipertemukan kembali. Mereka terus berjuang, berdoa, dan berharap, dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti, mereka akan dipertemukan kembali di surga. Dan dengan itu, kisah Adam dan Hawa berlanjut, sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan harapan. Ketika Nabi Adam pertama kali diturunkan ke bumi, Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tidak meninggalkan beliau tanpa persiapan. Allah memberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada Nabi Adam untuk membantu beliau dalam menjalani kehidupan di bumi. Pengetahuan, Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam tentang cara membuat berbagai hal. Ini mencakup pengetahuan tentang cara bertani dan membuat pakaian. Pengetahuan ini sangat penting bagi Nabi Adam untuk bisa bertahan hidup di bumi.
Dengan pengetahuan ini, beliau bisa menanam tanaman untuk makanan dan membuat pakaian untuk melindungi diri dari cuaca. Biji gandum, menurut riwayat dari Ibnu Abbas, makanan pertama yang dimakan oleh Nabi Adam saat turun di bumi adalah biji gandum. Malaikat Jibril membawa 7 biji gandum dan memberikannya kepada Nabi Adam. Biji gandum ini kemudian ditanam oleh Nabi Adam dan menjadi makanan pokok bagi beliau dan keturunannya. Buah-buahan dari surga, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam Qasas al-Anbiya bahwa Allah membekali Nabi Adam dengan buah-buahan dari surga ketika beliau diturunkan ke bumi. Buah-buahan ini memberikan nutrisi dan energi yang dibutuhkan oleh Nabi Adam untuk bertahan hidup di bumi. Bulu biri-biri, menurut Ibnu Katsir, pakaian yang pertama kali dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa di bumi terbuat dari bulu biri-biri. Nabi Adam memotong biri-biri, lalu beliau mengambil bulu-bulunya, memintalnya, dan menenunnya. Ia membuat pakaian untuk dirinya dalam bentuk jubah sementara untuk Hawa dalam bentuk baju kurung dan kerudung. Pakaian ini melindungi mereka dari cuaca dan memberikan mereka rasa nyaman. Siti Hawa, seperti Nabi Adam, juga harus belajar untuk bertahan hidup di lingkungan baru yang asing dan keras ini. Dia harus belajar untuk mencari makanan, berlindung dari cuaca, dan menghadapi berbagai tantangan lainnya. Ini adalah masa yang sulit, tetapi Siti Hawa menunjukkan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapinya. Setelah terpisah selama beberapa ratus tahun, Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya bertemu kembali di sebuah tempat yang dikenal sebagai Jabal Rahmah. Tempat ini terletak di Arafah, dekat Mekah. Pertemuan mereka bukanlah pertemuan biasa, melainkan pertemuan yang penuh dengan emosi, harapan, dan kasih sayang. Jabal Rahmah, yang berarti Bukit Kasih Sayang, menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Bukit ini menjadi simbol dari kasih sayang dan rahmat Allah yang melimpah, yang mempertemukan kembali Nabi Adam dan Siti Hawa setelah terpisah selama ratusan tahun. Pertemuan ini bukan hanya sebuah pertemuan antara dua individu, tetapi juga sebuah pertemuan antara dua hati yang telah lama merindukan satu sama lain. Mereka berdua telah menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, tetapi mereka tidak pernah kehilangan harapan untuk bertemu kembali. Jabal Rahmah sekarang menjadi tempat yang sangat bersejarah dan banyak dikunjungi oleh umat Islam, khususnya saat musim haji. Tempat ini menjadi simbol dari kasih sayang dan rahmat Allah. Tempat ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kasih sayang, kesabaran, dan harapan. Sebagai utusan Allah, Malaikat Jibril berfungsi sebagai penghubung antara langit dan bumi, membawa pesan dan petunjuk dari Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Menurut beberapa riwayat, Malaikat Jibril adalah yang membawa 7 biji gandum kepada Nabi Adam dan mengajarkan cara menanamnya. Pengetahuan ini sangat penting bagi Nabi Adam dan Siti Hawa untuk bertahan hidup di bumi. Malaikat Jibril tidak hanya memberikan biji gandum, tetapi juga pengetahuan tentang cara menanam dan memanennya, yang menjadi dasar bagi pertanian dan peradaban manusia. Malaikat Jibril juga berperan sebagai pembawa berita dari Allah. Misalnya, dalam beberapa riwayat, Malaikat Jibril adalah yang memberitahu Nabi Adam dan Siti Hawa tentang hukuman mereka karena telah memakan buah dari pohon terlarang. Malaikat Jibril menyampaikan berita ini dengan penuh kasih sayang dan empati, menunjukkan bahwa meskipun Nabi Adam dan Siti Hawa telah melakukan kesalahan, Allah masih memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dalam beberapa riwayat, Malaikat Jibril juga digambarkan sebagai pendamping dan penolong bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Misalnya, Malaikat Jibril membantu Nabi Adam dan Siti Hawa dalam beradaptasi dengan kehidupan di bumi. Malaikat Jibril memberikan dukungan moral dan spiritual kepada mereka, membantu mereka menghadapi tantangan dan kesulitan yang mereka temui. Kisah ini mengajarkan kita tentang kasih sayang dan kepedulian Allah kepada umat manusia. Meskipun Nabi Adam dan Hawa harus menjalani kehidupan yang sulit di bumi setelah diusir dari surga, Allah tetap memberikan mereka bekal dan petunjuk untuk bertahan hidup. Ini adalah bukti bahwa Allah selalu ada untuk kita, memberikan kita apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketabahan, kesabaran, dan kerjasama. Seperti Nabi Adam dan Siti Hawa, kita semua membutuhkan petunjuk dan kabar dari Allah,
Dan kita semua membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita serahkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kisah kehidupan.